Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Keluh Kesah atau biasa disingkat PKK, yang mana di podcast ini biasanya kita kedatangan narasumber atau kedatangan tamu yang menceritakan keluh kesahnya, apa yang sedang dia rasakan. Tetapi di podcast kali ini sedikit berbeda dari podcast-podcast sebelumnya, yang mana di sini yang berkeluh kesah adalah aku sendiri. Untuk keluh kesahnya yaitu ada beberapa hal tentang, ya bisa dibilang tentang eh, mata kuliah yang bukan mata kuliah sih, program studi atau jurusan yang ku ambil selama aku kuliah. Dan buat yang belum kenal, perkenalkan, namaku Muhammad Karsayuda atau biasa dipanggil terkenalnya dengan nama Yuda Antasari. Dan untuk podcast kali ini agak sedikit berbeda juga, karena podcast kali ini tuh dikirimkan untuk mengikuti sebuah ajang perlombaan podcast yang diadakan oleh Himpunan Mahasiswa Program Studi Pendidikan Agama Islam, yang mana tema dari perlombaan itu adalah sejauh apa kamu mengenal dan mendalami program studi PAI. Jadi ada beberapa hal yang ingin ya sedikit ku keluh kesahkan mengenai program studi PAI ini sendiri, dan sekalian ya ikut lombanya lah. Oke, tanpa lama-lama lagi, mari kita mulai podcast keluh kesahnya tentang program studi PAI. Ya, jadi mungkin ada beberapa di sini yang masih kurang paham atau masih kurang tahu apa itu program studi pendidikan agama Islam atau prodi PAI. Well, dari yang aku tahu selama aku sudah kuliah di sini sekitar ya 2,5 tahun, program studi pendidikan agama Islam merupakan sebuah program studi yang dimana di sana diajarkan menjadi seorang guru agama Islam yang profesional, yang baik, dan tidak kalah dari guru-guru umum yang tidak berbasiskan dengan agama Islam. Well, mungkin kalian berpikir masuk di program studi pendidikan agama Islam adalah sesuatu hal yang mudah, karena waktu ya mungkin kalian melihat ada beberapa madrasah aliyah ataupun ada madrasah sanawiyah ataupun madrasah ibtidaiyah yang sangat mudah masuk ke sekolah tersebut yang berbasis agama. Tapi berbeda dengan pendidikan agama Islam ini sendiri atau prodi PAI ini sendiri. Prodi PAI adalah salah satu program studi atau ya biasanya kalau belum masuk kuliah disebut jurusan, itu adalah terbanyak di seluruh universitas agama Islam setauku. Bahkan waktu sebelum adanya IAIN Samarinda pun, UIN Antasari membuat program studi PAI ini di Samarinda. Sejarah yang ku ketahui tentang prodi PAI ini yang ada di IAIN Samarinda, menurut uh, rumor-rumor yang ada. Selanjutnya lagi itu ada beberapa hal yang ya mungkin kalian pertanyakan, apa saja yang dipelajari di program studi ini. Di program studi PAI ini atau pendidikan agama Islam ini, kalian diajarkan sebenarnya sama dengan kalian seperti kuliah jurusan lain atau di program studi lain, yang mana kalian juga belajar tentang sistematika perkuliahan itu seperti apa, bagaimana cara presentasi itu seperti apa, berbicara public speaking itu seperti apa. Hanya
bedanya kalian di sini lebih ke arah ke pendidikan, bagaimana kalian bisa mengajar di depan eh, murid-murid kalian dengan membawa label Islam itu sendiri. Ya meskipun mungkin eh, guru agama Islam itu dipandang ya sebelah mata lah bagi orang-orang zaman sekarang, karena dianggap nggak apa ya, dianggap agama itu adalah sesuatu hal yang membuat mereka terkekang gitu loh. Terlebih lagi agama Islam ini sendiri, ya tidak boleh pacaran, nggak boleh minum minuman yang memabukkan, nggak boleh ini, nggak boleh itu. Akhirnya mereka menganggap bahwa agama Islam itu adalah sebuah kekangan. Akhirnya mereka ya begitu. Tapi terlepas dari hal itu, agama itu sendiri bukan untuk mengekang, tetapi untuk membuat kalian menjadi lebih, apa itu bahasanya, lebih berjalan di jalan yang sehat lah. Berjalan di jalan yang memang jalan itu sudah ditempuh oleh orang-orang terdahulu, yang bisa dibilang orang-orang terdahulu itu adalah orang-orang yang jalan hidupnya baik, jalan hidupnya mereka nggak pernah bikin kerusuhan dan lain-lain. Karena jika kalian perhatikan secara detail, sebenarnya semua hukum dalam agama, terlebih lagi dalam agama Islam itu sendiri, hukumnya itu selalu menempatkan sesuatu agar tidak terjadi kepada orang lain. Contohnya, jangan mabuk-mabukan. Kenapa jangan mabuk-mabukan atau jangan minum minuman yang memabukkan gitu loh? Karena hal yang memabukkan itu membuat manusia itu menjadi lupa akan orang sekitarnya. Ya akhirnya terjadi pembunuhan, atau yang baru-baru ini, ya bukan baru-baru ini juga sering terjadi, jadi sebuah kecelakaan, bahkan ada kasus pemerkosaan terhadap wanita dan lain-lain sebagainya. Jadi sebenarnya agama itu tidak mengekang, tapi membuat sebuah perdamaian melalui beberapa peraturan-peraturan yang membuat seseorang itu berpikir bahwasanya peraturan itu hanya mengekang, sebenarnya tidak. Well, kita balik lagi ke prodi PAI-nya itu sendiri. Tadi sudah dijelaskan apa itu PAI, kemudian eh, awal dari PAI itu sendiri, bukan awal dari PAI-nya sih, awal dari PAI di IAIN Samarinda. Kemudian apa saja yang dipelajari. Selanjutnya ke poin yang selanjutnya itu, apa saja hal-hal yang sudah didapatkan setelah lulus dari PAI. Well, mungkin banyak orang berpikiran bahwa saat kamu sudah masuk ke program studi PAI ini sendiri, pasti banyak orang yang berpikir keluar pasti bakal jadi guru agama, jadi ustadz, ustazah, dan lain sebagainya. Well, jurusan apa yang kamu pilih itu tidak menjamin hal kedepannya. Akan tetapi proses yang terjadi di saat kamu masuk ke program studi atau jurusan yang kamu pilih itu loh. Misalkan, aku masuk ke prodi PAI. Tapi di dalam proses aku masuk ke prodi PAI, di dalam proses saat aku menjadi mahasiswa prodi PAI, aku malah menekuni komputer. Mungkin bisa jadi saat aku lulus, aku malah jadi buka servis komputer, bukan menjadi guru agama atau menjadi ustadz. Jadi, apakah prodi itu menjamin kelulusan orang sebagai lulusan tersebut? Maksudnya, kamu masuk ke prodi PAI, kemudian kamu jadi guru agama? Enggak. Itu enggak ngejamin 100%. Tapi seenggaknya kamu dapat bekal untuk menjadi seorang guru. Karena setiap kita adalah seorang guru bagi
setiap yang lain. Well, mungkin itu aja yang bisa aku bahas untuk sekarang ini. Mohon maaf jika ada banyak kata-kata yang salah. Semua yang ada di podcast ini adalah opiniku pribadi, jadi kalau ada yang salah, silakan kalian komen, silakan kalian koreksi. Jangan lupa di like, karena nggak ada dislike, kalian share aja. Jangan lupa juga di komen, supaya mengoreksi apa-apa aja yang salah dari perkataan-perkataanku. Oke? Aku Yuda Antasari, bye-bye. Stay safe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.